Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid din dunya wal akhirah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya dari sepaling dicinta kalian kepadaku, wa aqrabikum minni majlisan, dan sepaling dekat kalian daripadaku, majlisan nisbah kedudukan, yaumul qiyamati pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, paling bagus dari kalian nisbah akhlaknya. Kalau kita hendak dicintai Nabi, kalau kita hendak dekat dengan Nabi kena hari kiamat, perbagusi akhlak. Perbagusi akhlak. Karena orang yang paling dicintai Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, itu yang paling bagus akhlak. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin dia itu dicintai oleh Nabi. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin orang itu dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna aqrabakum ilayya, sesungguhnya sepaling dimurkakan kalian kepadaku, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan sepaling jauh kalian daripada aku karena yaumul qiyamah pada hari kiamat, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutarayyiqun. As-sarsarun, yang banyak pandir. Sarsarun itu banyak pandir, banyak berpandir. Jadi orang yang banyak pandir itu orang yang jauh dari Nabi, pandir nang sia-sia, pandir nang kada guna, pandir nang ada manfaat. As-sarsarun, orang yang banyak pandir. Kita hajiin pada katuju ada orang pamandir terus, apalagi sekali berpandir kesinggung orang, wilayah pandir sakit hati orang. Punya pandir itu kada baik, walaupun kada dosa, apalagi mendosa, menguyak orang, memendeti orang, menghina orang, kada dosa hajiin. Orang belajar itu berpandir daripada pemandirnya itu. Orang belajar ini pandir, orang berhirup berpandir. Ada baik. Nabi kada katuju, dan itu sangat jauh daripada Nabi kini. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang mutasyaddiqun tinggi pada pemandiran. Kalau saya sampai banyak pandir saja, kalau mutasyaddiqun tinggi pemandirannya, jubul. Tinggi pemandiran, ada manusia-manusia yang itu tinggi pemandiran, Pak. Jubul pemandiran, Pak. Ada hendak kalah lawan dirang, hendak menang tarus. Nabi kada tuju jauh kedudukan lawan Nabi. Jadi di hadis yang sebelumnya dijelaskan bila orang yang meninggalkan berdebat padahal jujurnya itu dijanjii surga, dijanjii satu istana di dalam surga, di sisi-sisi surga. Wal mutafawwiqun, dan orang-orang yang sombong.
sahabat wa Rasulullah qad alimna ats-tsartsarin wal mutasyaddiqin. Sungguh kami mengetahui yang dimaksud tsartsarin itu ya kami orang yang banyak pandir tsartsarin itu wal mutasyaddiqin itu menggibing pamandiran mengtinggi pamandiran tah ya. Final mutafaifiqun, apa yang dimaksud mutafaifiqun? Ala nabi al-mutakabbirun, orang-orang sombong. Orang-orang sombong. Az-zarsar huwa kathirul kalam takallufa. Zarsar itu artinya banyak pandir. Takallufa, pemaksaan diri, berpaksaan pandir, pada lapah sudah tetap begini pandir. Lapah sudah tetap begini pandir. Namun bahwa lapah ini pada lapah juga coba orang hobi ini dipandir, katidu ini dipandir. Ikan dah mendengarin, betawi orang pemandir benar tu ikan lapah ada mendengarin. Pula gitu, dipandir itu tapi orang hobinya dipandir. Wal mutasyaddiq al-mutasawil 'ala an-nas bi kalamih, yang meninggi atas manusia dengan bicaranya. Pemandiran itu tinggi pada diorang, harap pada diorang, jubung kita orang ngomong untuk jubung. Wa yatakallamu bimil'i fihi, dan dia berbicara bimil'i fihi dengan sepenuh mulutnya. Bimil'i fihi dengan sepenuh mulutnya. Dari bismi hidup lawan pamandirannya hamun bangga. Tafasuhan, berpasif-pasif segera dimulai orang harap. Wa ta'ziman li kalami, dan mengagungkan bagi kalamihi pamandirannya. Wal mutafaihiq asluhu min al-fahqi wa huwa al-imtila, arti penuh. Wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam, yaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan bicara. Wa yatawassa'u fi, dan berluas-luas pada bicara. Wa yughribu fihi, dan mengganjilkan bihi dengan bicara. Ganjil itu artinya bahasa itu bahasa ganjil, mengasingkan di situ, artinya bahasa asing segera dimulai orang untuk hidup. Caranya di kampung tapi bahasa asing. Caranya di kampung bahasa masalah besi ini Pak. Era globalisasi. Marilah kita berpartisipasi untuk investasi dalam meningkatkan manifestasi. Saya kira makan nasi basi. Ujung-ujungnya jadi orang paham ikan ceramah tadi ya, paham. Orang kampung apa yang sarabaya sarabaya ada baik ni Pak. Takaburan karena sombong, wartifaan tinggi, wa izharan lil fadilati ala ghairih, dan menampakkan bagi keutamaan ala ghairih atas orang lain. Warawat Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak rahimahullah fi tafsir husnul khuluq, pada menafsirkan bagus perangai. Qala, berkata Abdullah bin Mubarak tentang bagus perangai itu, huwa bagus perangai talaqatu wajhi, manis wajah, wa bazlul ma'ruf, mengorbankan kebaikan untuk orang lain, wa kaful adza, dan menolak
gangguan ada sampai jangankan artinya mengganggu orang, ini diganggu orang saja kada membalas. Nah, itu kaful ada. Jangankan mengganggu orang, diganggu orangnya kada membalas. Senyum hadinya. Itu orang yang bagus akhlaknya, itu nang banyak masukan ke surga. Babul hilmi wal anati wal rifqi. Bab hilim, lain hilim sepeda motor lain. Ini bab hilim, namun bahasa Indonesia hilim ini santun, lambat sari, wal anati, anat itu artinya perlahan, waribki dan lemah lembut. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal kazibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kazibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan marah itu, tapi nya sanggup menahan itu. Dipuji Tuhan, dipuji Tuhan. Lain kalau kada mampu lain kada mampu melampiaskan paksa ma'arid ya. Nah itu lain. Dia orang digati orang gamal pada seorang awak. Namun seorang melawan, seorang sakit, paksa ai ma'arid. Nah itu bab sabar tidak main. Atau bab ridha dia orang. Amun yang kawiminal ghaib ini dia orang yang mampu melampiaskan marahnya, mampu melawan, tapi kawa mengendalikan itu. Walafina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan dari kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil 'afwa, ambil olehmu akan kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan olehmu dengan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Kenapa orang itu memusuhi kita? Karena bodoh. Kalau tahu bahwa hukumnya memusuhi itu haram. Kenapa orang itu menembaki kita? Karena bodoh. Kalau tahu bahwa menembaki hukumnya haram, mendatangkan murka Allah. Orang-orang bodoh jangan dilayani. Nabi itu disuruh Tuhan, berpalinglah engkau daripada orang-orang bodoh. Jangan dilayani. Nabi disuruh kayak itu. Jangan dilayani. Orang ma'ano kita lawani, orang bodoh, seorang bodoh juga ngarannya. Orang kada pintar, seorang kada pintar juga ngarannya. Itu. Jadi orang yang ma'ano kita, memusuhi kita, itu karena ini bodoh. Orang bodoh menjadi Tuhan lawan Nabi, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah sesuatu yang kada baik itu billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terlebih baik. Ketika ada orang yang memusuhi kita, layani kemusuhan itu, layani permusuhan itu dengan cinta. Ketika ada orang yang pamalar lawan kita, hadapi kepamalaran orang itu dengan sikap dermawan kita. Ketika ada orang yang marah dengan kita, merangut lawan kita, hadapilah dengan senyum manis kita. Mulai orang mulai merangut, kuruhingi mulai dibetaha lintuk tibang dapat kuruhi itu ini. Jangan sarada dihadapi dengan emosi. Sedikit-sedikit marah, marah tuh sedikit-sedikit. Jangan kayak itu hidup. Tuhan tanah itu billati hiya ahsan, tolaklah menjahat mengada baik itu dengan sesuatu yang terlebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada yakun permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah itu orang waliyun, teman, hamim, yang sangat penyayang. Jadi kalau kita menghadapi orang itu dengan kebaikan, karena orang yang ada di hatinya benci lawan kita, memusuhi lawan kita, itu karena jadi teman yang sangat sayang lawan kita, jadi teman yang sangat membela dengan kita. Dan itu banyak terjadi di zaman Rasulullah yang dulunya benci lawan Nabi, muar lawan Nabi, memusuhi lawan Nabi, dapatnya akhlak mulia Nabi, masuk Islamnya wani berkorban nyawa untuk Nabi, berkorban harta untuk Nabi. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah dimampukan akan itu menolak yang kada baik itu dengan yang terlebih baik, tidak dimampukan akan yang demikian akan itu illal
illalladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Kawatunya membalas menjahat dengan kebaikan. Wa ma yulaqqa, dan tidak dimampukan akan itu nang idfa billati ahsan tadi, illa dzu hazzin azim, kecuali orang yang punya bagian yang agung. Bagian yang agung daripada keimanan, bagian yang agung daripada pengendalian nafsu. Gitu. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar wa ghafara, orang yang mengampuni, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu sungguh, artinya lamin, sungguh dari azmil umur, sepenting-penting perkara. Artinya sungguh sepenting-penting perkara. Perkara azimah, perkara penting. Lamin azmil umur, sungguh dari sepenting perkara. Sepenting-penting perkara. Jadi sabar dan mengampuni orang itu termasuk perkara yang sangat penting dalam hal keimanan kita, dalam hal menjaga keimanan kita. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, li asyaddi Abdul Qais, Asyad Abdul Qais ini gelar ngaran sidin yang sebujurannya Munzir bin A'id. Munzir bin A'id itu Munzir bin A'id, Munzir bin A'id itu ngaran sidin sebujurnya. Ayenang Abu Hurairah itu gelar juga ngaran sidin siapa? Abdurrahman bin Sakhar, gelar Abu Hurairah. Nah, ini sahabat-sahabat tuh banyak yang bergelar, nang kayak Khalid bin Walid itu gelar Saifullah, itu gelar Khalid bin Walid. Saifullah itu pedang Allah. Ngaran pedang itu kan tajam toh. Jadi Saifullah itu tajam, bisa pandangannya tajam toh.
mangkaya Utsman bin Affan itu gelar sidin Zunnurain, yang punya dua cahaya, karena bini sidin kedua-duanya anak Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, jadi ini Asyad Abdul Qais gelar jenita ngarab sidin Munzir bin A'id. Ujar Nabi kepada Asyad Abdul Qais, inna fika khaslatain, sesungguhnya pada diri engkau wahai Asyad khaslatain, ada dua perkara, yuhibbuhumallahu, yang mencintai akan keduanya oleh Allah. Allah cinta lawan ikam Asyad karena ada dua perkara. Pertama al-hilmu, hilim. Hilim ini lambat sarik, lambat marah, santun. Wal anatu, dan anat. Anat ini perlahan, kada tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini berpikir matang, dahulu hanya bertindak. Pikir matang, hanya bertindak. Jadi kita ini kada ambil Jepang. Anu apa ambil pada pesantren, kawin Jepang. Lapah pesantren tak, lapah. Jadi akhirnya ambil mengkuitan kan ada mengarasi juga, kawin akan kuitan. Kawin itu satu mat aja, anunya mengraminya, banyak bercari aja lagi kan. Mengungkusi anak bini, aman ikam di pesantren, ikam diungkusi, aman ikam di luar, ikam bercari. Gak ada percaya, mungkinlah kuitan ikam, berumuran mengungkusi ikam. Tamat habis pesantren di rumah aja, kuitan menuri, bahuma, berdagang, seorang di rumah aja mengetek. Kalau pesantren kada, mau di rumah aja, main HP, main internet. Bila hendak napa-napa, kiau kuitan, bah, ulahkan dulu, mak, ulahkan nasi goreng, misalnya. Ulah kuitan yang itu, ke depan. Tapi di pesantren, telepon, mana perguruan minjem telepon, bah, kirimi bah, nasi goreng isok. Hujan-hujan kuitan matahari aja demi anak nang di pesantren ni. Tapi kamu ada bersyukur banyak, ada bersyukur. Ya nang sekolah tu kada bujur-bujur, kada serius, ada sungguh-sungguh. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu rafiq, lemah lembut, kasih sayang. Yuhibbur rifqa, menyukai kelembutan pada perkara seluruhnya. Apapun harus dengan kelembutan. Allah ketujuh memandai anak dengan lemah lembut, mendidik dengan lemah lembut, menegur anak buah dengan lemah lembut. Allah suka itu. Allah ketujuh. Tadi menambakan yang kencang bang, nak buah salah dimamai, murid salah disariki, anak salah disumpahi. Anak ada salah disumpahi, jadi bodoh kan, kayak maling kundang. Jadi bodoh, siapa namanya salah? Hutan kalau bahari itu ada orang hutan berisi bunga, baik bunganya. Hutan ini sepakat 7 bunga, jadi
pot bunga tuh yang baik-baik yang larang-larang di rumah tuh. Lalu anaknya hanya bisa berjalan kan ini gagaunya nah kehanakannya hanya bisa berjalannya buka-buka benar naik berjanda kemana-mana akhirnya pot bunga kesayangan yang mama nih pacah taranjahnya maka pot bunga yang kesayangan yang larang pulang sarik benar nang mama tuh bersumpah anak nang kayak ini ada masih pada ini macam-macam bersumpah baik mati haikan kena di keguguran karabahan dinding kan aja baik mati kayak ikan kayak daripada pot bunga mama pacah bersumpah bersesarik baik mati ikan kan mati karabahan dinding akhirnya anak nih gara-gara pintar sayangin ang kuitan bakti lawan kuitan sampai jadi insinyur pembangunan. Nah, lalu suatu hari si anak ini harapan mau urus proyek pembangunan, berdiri di satu dinding bangunan nang diawasinya itu. Nah, ternyata struktur bangunan ini itu lemah, maka ada sesuai lawan arahan dinya. Nah, tiba-tiba dinding nang bangunan tadi rubuh menimpa lawan si inyan ini mati sesuai lawan doa kuitan waktu lagi halus lawan inya mudah ini kan mati karabahan dinding jadi doa itu terakam sudah kita mungkin gak ada ingat doa-doa kita baik sagan kita, baik sagan anak, baik sagan siapa. Tapi Allah Ta'ala kada mau lupa. Allah Ta'ala kada mau lupa. Kita mungkin bahari waktu kita kada sendusaan, waktu kita kada banyak maksiat, berdoa ya Allah ini. Kita mungkin kada merasa kabul bahari itu. Tapi sekali sudah kita dewasa, sudah sekian tahun, sekian puluh tahun berjalan, nah mungkin apa-apa yang kita terima wayah ini itu bagian daripada kabulnya doa kita di masa lalu. Karena mungkin kita lupa berdoa, mungkin kita kada ingat dengan doa kita, tapi Allah kada lupa dengan apa yang kita minta. Hati apalagi nang doanya kada baik. Wa anha dan daripada Sayyidah Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi bersabda innallaha rafiqun yuhibbur rifqa sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut menyukai kelembutan wa yu'ti 'ala rifqi Allah memberi atas kelembutan itu ma la yu'ti 'ala al-unfi sesuatu yang tidak dia beri atas kekerasan atau kekasaran. Allah akan memberi dengan sebab lemah lembut itu sesuatu yang kada akan dia beri dengan kekasaran. Kalau kita bakasar-kasar, banyak nikmat yang kada Allah beri lawan kita. Kalau kita bakasar-kasar, banyak nikmat yang Allah cabut dari diri kita gara-gara kita keras, gara-gara kita kasar. Orang hendak memberi kita duit, tapi kita bakal sekasar lawan dia. Ada jadi orang memberi. Orang bukan datang memberi kita, tapi dengan kelemah lembutan kita, berpandir, mengkandang memberi, tidak memberi.
Lemah lembut itu luar biasa pengaruhnya. Nih. Allah akan memberi dengan kelemah lembutan itu sesuatu yang tidak akan dia beri dengan kekasaran. Wa yufi'al rifqi, Allah memberi atas kelemah lembutan itu ma la yuti 'alal unfi, sesuatu yang tidak dia beri atas kekasaran. Wa ma la yuti 'ala ma siwah, dan sesuatu yang tidak dia beri atas sesuatu selainnya, itu kekasaran tadi. Kasar. Jangan nambah kasar-kasar lain diurang. Coba lemah lembut dipandir. Pandir dah. Ikan betaran orang tapi kasar. Tolak orang. Lara orang. Napate habar ujar kuitan orang. Dulu Pak. Aku anak-anak tuan. Karena Pak. Gila adanya hawas. Kacau gigi guna. Umat berpaksaan itu. Maka orang hendak menerima, sudah melihat rupa bunas, rupa waharap, rupa kaya aliando, datang bermotor, kata hinjaman. Tapi sekali berpandir kasar. Dari mana ada? Belah ada wasa. Umum celeng-celeng hagu mata. Bakacak pinggang pulang aja. Kalau jadi orang menerima nih tidak. Jadi jadi orang ikam nak main kasar. Kamu juga main kasar. Ikam kalau jurus serat juga, kami jurus lampah lumpuh. Nah, aja apa? Ikam keluar ajian puntau, kami silat. Apa ikam? Orang Ginuani bakasa kasar juga kan seorang Ginuani bisa kasar. Orang Gin kawa kasar juga sama pada mengontong. Coba ikam lemah lembut biar depan terus itu buruk. Tapi lemah lembut. Napa tiadar inggih pun. Ulun ni hendak menepian. Tapi ulun ni kada besi apa-apa. Cuma bermodal cinta. Wah, lemah lembut juga. Jadi jangan orang, kenapa kamu nak beri makan anak lain cinta aja kah? Tapi jangan kelemah lembutan, biar kada bisa apa lemah lembut. Jarang senangnya aku nah lawan. Kamu sekolah di mana? Ulun sekolah di Bungin. Ya sudah. Oh, kamu pesantren di Bungin Pak Inggih. Lawan tak membaca cerita salah-salah itu nah. Tapi ya ditampil biar tak salah-salah. Ranjah beroit. Daripada Sayyidah Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, sesungguhnya kelembutan itu la yakunu fi syai' tidak didapat pada sesuatu illa zanah, melainkan zanah menghiasi
itu kelembutan akan sesuatu itu. Zamahu menghiasi itu kelembutan hu akan sesuatu. Karena bila ada lemah lembut itu pada seseorang akan menghiasinya, membungasinya, maulah orang katujuan lawan inya. Walaupun rupa kata bungas, tapi lemah lembut, bepandir lemah lembut lawan di orang. Orang katujuan. Wala yunza'u min syai', tidak dicabut ripik dari sesuatu. Bila sesuatu tuh kada ada ripiknya, lemah lembutnya kada ada. Orang tuh kada ada lemah lembutnya, bepandir kada ada lemah lembut, or kasar aja pandir. Melainkan syanah, menjelekkan akan dia. Syanahu, menjelekkan itu tercabutnya ripik akan dia. Jelek, jadi jahat, jadi aib. Biar bungas nang kayak apa aja, bebinian tuh bungas benar. Tapi kasar, orang yang gawer berparak juga. Datang orang baik-baik berparang si bebinian. Bakal caping. Napa ikan undi aku kah? Napa modal ikan? Hah? Ada kah bisa motor? Ada. Parairoy. Apalagi nang datang bersepeda. Parai. Nang datang berjalan betis, makinnya sipaknya tuh bang. Datang bermotor, kata motor siwaan juga, motorin talan juga, bah. Wah ini kada kau ditanggung orang berduit kadenya, sugih kadenya, motor kau marintal. Kau marintal sehari 300.000, bermudahan 3 juta 10 hari, kau nya, ya kalau agak dia toh. Buas motor sebuah kena rentalnya motor yang sebuahnya juga sugih benar nih motor berganti-ganti. Ini kata kawa jangan mandang orang zahirnya. Lihat matinya bila mencari calon itu Nabi mengatakan fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah nang punya agama untung ikam ke Nabi. Pilih agamanya aja. Jangan memandang hartanya, bungasnya, jangan. Pilih agama, bila agamanya baik. Artinya tuh kawat dididik, kawat diarahkan, itu baik agama ngarannya. Biar tamatan pesantren, namun kada kawat dididik, bujurinya aja karas, itu karas. Begini pada kasar keras tadi. Apalagi merasa tingginya pada seorang. Kamu tamatan Bungin, aku tamatan Mesir. Beginiannya. Ayo santri-santri nih. Begini orang-orang kuliahan bahasa betital ini. Bukan kada baik bang, cuma kadang-kadang bini ini merasanya di atas, pendidikannya merasa tinggi. Akibatnya wani lawan laki. Nung bagus tuh bila santriwati. Itu saya bujur, nang bagus nang daripada orang kuliahan, atau bila ikam misalnya ada anak santriwati juga cari nang kawat dididik, jangan nang pendidikan tuh di atas pada ikam buntungai, di atas pada ikam apalagi ikam anak bini lawan pejabat, ikam ini tamatan pesantren, bebini lawan bupati misalnya, bebini nanu ikam ngalih hai. Maksudnya pendidikan carilah nang nyaman dididik,
itu jangan nang merasa pintar pada ikam, jangan nang merasa harap tinggi pendidikannya pada ikam, lapah ikam. Kalau mau lan anak bebini kena. Ngatakan. Itu pesan do, artinya bila anak bebini, cari bini nang nyaman dididik. Entah bila ikam pesantren nang pesantren to ada bapak nang penting nyaman dididik daripada ikam bebini nang pendidikannya tinggi pada ikam tamatan pesantren, orang is1, is2, is3, is-senior, ikam memadahi ngali, menasehati ngali, tapi ntarinya ini sarjana, seorang nggak ada, berat ikam, memamanya bahasa Inggrisnya, ngunggut orang dia, nggak tahu pada memumpahinya seorang, yuduk, yes. Akhirnya itu bahasa Inggris, yuduk ya. Oh, oke, jadi latihannya. Oke. Wah, ikam tahu lah, yuduk itu artinya kamu anjing. Yudon kamu toh. Duk itu anjing. Arti kita ini biar ramat pesantren, jangan juga bungu-bungu benar. Ada juga sedikit bisa bisa ini kan disambeti orang. Yudok. Oke. Ujar. Tawakan bini kan. Bini harap bisa Inggris, seorang bisa. Jadi baik peraya nang ini dari pasangan itu nang mudah dididik, nang nyaman dipadahi, nang asih dipadahi, itu maksud kok. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.